sana. Jadi saya bersyukur malam hari ini Anda berlangsung, saya lihat ini tidak bisa terjadi kalau tidak suci Anda semua. Mungkin kalau fisiknya nggak suci lah, tapi kalau sedang nggak suci, tapi hati Anda suci. Pikiran Anda suci, kalau tidak suci Anda tidak bisa bertahan lebih dari 2 jam. Dan saya bersyukur Indonesia masih ada KC yang tidak ada di seluruh dunia, kecuali di Jakarta. Yang gitu. Pertama. Yang kedua gini, dan kafir sama ateis itu nggak sama. Ya, nah, Dadang kemarin ngaku kafir, sekarang ngaku ateis. Berarti dia tidak ngerti kafir, tidak ngerti ateis, sehingga tidak sah pengakuannya sebagai kafir maupun sebagai ateis. Itu menyebabkan dia tidak ada masalah sama Allah. Allah yang mengatakan, oh Dadang ngomong apa, orang paham. Gitu. Jadi gini, dan kalau kafir itu ada Tuhan tapi diingkari. Tapi kalau ateis, Tuhan nggak ada. Ada Tuhan tapi disekutukan, tuh namanya syirik atau musyrik. Kalau ateis itu nggak ada Tuhan. Pokoknya dalam diri seseorang Tuhan itu nggak ada. Itu namanya ateis. Nah, jadi kalau Anda mendengarkan Dadang, Anda harus mengerti makomnya. Dia itu mataul gurur, dia itu hiasan di bumi, ya. Jadi yang penting indah dan menggembirakan. Tidak usah diukur ini Mas Murni apa KW4, nah benar dah. Pokoknya yang penting Dadang menggembirakan. Ada seorang senior ateis juga, senior ateis di Jogja, namanya Pak Azadi Siregar, Bang Hadi, yang nulis Cintaku di Kampus Biru, itu juga sehari-hari selalu menunjukkan, memberi kesan kepada setiap orang bahwa dia tidak percaya Tuhan, bahwa dia bukan Muslim. Justru karena dia sangat Muslim, maka dia menyembunyikan keislamannya. Bahkan dia mengatakan di Katipiro dalam sebuah diskusi, dia mengatakan, kan Muhammad bilang kalau tangan kanan berbuat baik, tangan kiri jangan sampai tahu. Bahkan kalau sholat jangan sampai ketahuan Allah. Dia bilang gitu. Bang ojo banter-banter di obong omahmu, saya bilang gitu kan. Terus kemarin saya ketemu lagi, saya bilang, Bang, tapi bagaimana mungkin sholat terus Allah sampai nggak tahu? Allah kan maha tahu. Oh iya ya, Allah maha tahu ya, jadi setiap kali Allah, waduh tahu ini, nggak jadi. Allahu Akbar, wah ketahuan, dia maha tahu nggak jadi, akhirnya nggak ada alasan untuk sholat. Karena dia mau ikhlas sholat, jangan sampai ketahuan. Saya sholat tuh ya sholat, titik. Jangan sampai tahu siapa-siapa, Allah pun jangan sampai tahu. Tapi karena Allah maha tahu, dia ingin Allah, waduh ketahuan nggak jadi. Akhirnya nggak sembahyang seumur hidup. Nah Dadang itu sejenis itu. Dadang itu pokoknya cari akal bagaimana supaya Tuhan tidak marah ketika dia tidak sholat, tidak puasa, bilang dirinya demi Tuhan saya ateis, segala macam itu kan tidak akan diterima Tuhan. Dan kamu tidak akan saya akui sebagai kafir, tidak akan saya sebagai ateis. Wong tidak logis sama sekali kamu itu. Ya sudah sana masuk surga kamu, kan gitu. Karena tidak ada alasan masukkan neraka. Apanya yang dosa apanya? Sudah miskin, kurus. Bagaimana mau memberi rizki, wong dia kemana-mana cari rizki kan gitu kan. Ya, tapi tenang ya, beres ya. Gitu. Jadi Dadang itu hiasan hidup. Anda harus melihat dia sebagai sumber kegembiraan itu pertama. Jadi gini Mas, gini aja. Sebenarnya nanti saya akan ngomong asal kenapa kok ada judul ini. Singkat kata asal usulnya itu Kadipiro, pusatnya Ma'iyah, koordinatornya itu kasih saran. Lingkaran-lingkaran Ma'iyah di Purwokerto, di Pemalang, di Semarang, Surabaya, Jombang, Malang, Jakarta dan semuanya itu diminta untuk 2 hal. Yang pertama, mengungkap kembali makna sejati dari Al-Quran mengenai jihad dan syahid. Syukur ada istilah-istilah lain, termasuk Islam itu apa, syirik itu apa, bid'ah apa, kalau bisa dielaborasi kembali, karena sudah dibiaskan dan dimanipulir habis-habisan. Nah sekarang Anda tahu orang bilang Allahu Akbar untuk nembak, Allahu Akbar untuk membunuh. Dan sekarang orang juga untuk menandakan Islamnya kan setiap kali masa ada. Supaya ketok Islam gitu kan. Dan gak karu-karuan. Istri saya Mbak Fia ke Bandung, dijebak oleh temennya ternyata ikut pengajian ibu-ibu.
Terus ibu-ibu tanya, loh Mbak Novia tinggal di mana? Di Jogja Bu. Subhanallah di Jogja. Bojoku bingung hubungannya Jogja karo subhanallah itu apa? Tinggal di Jogja kok subhanallah itu loh. Ki podo lah iya. Kok tinggal di Jogja kok subhanallah, itu sama dengan di TV. Ibu kok bisa di depan HI ini, aslinya saya dari Magelang Pak. Luar biasa dari Magelang. Loh dari Magelang kok luar biasa gitu. Di Indonesia ini nanti saya akan ngomong, udah nggak ngerti bedanya permata dengan batu. Udah nggak ngerti bedanya emas dengan kerikil. Ini kunci malam hari ini. Ya kuncinya, tapi nanti dulu. Jadi kita kembali ke subhanallah tadi. Jadi setahu saya subhanallah itu kan mengingat kesucian Allah. Maka alasannya adalah kalau kita melihat sesuatu yang kotor, kita sebut kesucian Allah, kan begitu. Ada orang korupsi subhanallah. Karena korupsi itu kotor. Kalau alhamdulillah jelas lah. Ada cewek cakep. Alhamdulillah. Gitu kan. Peres. Gitu. Padahal melenduk. Ya. Gitu. Alhamdulillah. Terus gue jadang, mana cak alhamdulillahnya. Gitu kan. Kalau apa Ustaz? Kalau astagfirullah jelas kita menemukan yang kotor dan buruk dalam diri kita, maka kita bilang astagfirullah. Jelas, simple. Alhamdulillah sama. Tapi kalau subhanallah, apalagi Allahu Akbar, itu Anda tidak logis mengucapkan Allahu Akbar kalau Anda tidak terkagum-kagum atau terkejut atau terpana atau tergetar oleh kebesaran ciptaan Allah. Jadi gak iso demo Allahu Akbar. Lah apa ke demo Allahu Akbar? Lah apa rek kok sebut-sebut rek Gusti Allah dari langit ngomong gitu ngene. Lah apa kok sebut-sebut iki? Kamu enggak kagum apa-apa kok mau bunuh orang kok Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan tadi terusannya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi Allahu Akbar itu puncak perintah Allah untuk meneliti dirimu sendiri, meneliti alam, meneliti kehidupan. Terus kamu menemukan kekaguman-kekaguman luar biasa, ya Allah aku ini sudah mau jual rumah, udah nggak punya harapan. Loh ada loh teman yang nolong saya, Allahu Akbar. Kagum saya sama takdir Allah itu. Nah baru cocok Allahu Akbar. Maka kalau kamu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kamu disuruh meneliti 1 bulan, maka iktikaf 1 bulan berpuasa, mengambil jarak dari materialisme, mengambil jarak dari mainstream. Kamu selama berpuasa, akhirnya kesucian dirimu itu menemukan hal-hal yang dahsyat dari kehendak Allah dan ciptaan Allah. Maka kamu tidak sabar untuk menunggu mengucapkan Allahu Akbar gitu. Iki meneng-meneng Allahu Akbar, ono apa Allahu Akbar? Iya nono ndas melaku dewe 5 ngono iku Allahu Akbar. Apa kaki 1000 tadi ada memedi 1000 sikil 1000 melaku gandhe awak itu. Utawa ana tangan ngene iki karo nyekel nyekel tekmu iki ya. Di kamar ngene iki. Dan seterusnya lah gitu ya. Tapi saya nggak akan berpanjang, tapi intinya kalau kembali ke Mbak tadi, dia kan juga memaksudkan bahwa sesungguhnya Islam itu bukan sesuatu yang tidak bisa mata mengandalkan Islam. Mata diandalkan untuk jadi gini, saya tuh nggak bisa nuduh si teman saya ini kafir, wong saya nuduh dia muslim aja nggak bisa kok saya. Saya nggak punya data apapun mengenai dia. Saya bilang Ustadz muslim aja saya nggak berani kok. Jangankan saya bilang kafir, saya bilang dia muslim pun saya tidak berani. Jangankan dia, aku menyebut diriku muslim pun aku tidak berani. Karena itu prerogatifnya Allah untuk menilai aku ini muslim benar apa bukan. Lah kok saya menyebut diri saya muslim? Saya cuma berusaha. Saya berikhtiar, mudah-mudahan nanti lulus Allah. Lah kok saya ini ngafir-ngafir ini. Itu namanya kafir. Orang yang mengkafir-kafirkan adalah orang kafir. Kenapa? Karena itu haknya Allah mengkafirkan. Karena Allah yang punya data, punya informasi, punya fakta, dan bisa melihat yang zahir maupun yang batin mengenai Islam tidaknya seseorang. Maka hanya Allah yang layak mengetahui seseorang itu muslim atau tidak muslim. Kalau ada orang mengatakan kamu kafir, itu berarti dia menutupi haknya Allah. Maka dia kafir, menutupi itu kafir.
Makanya bahasa Inggrisnya cover bed, ya. Itu diambil dari bahasa Arab. Kafir itu asal-usulnya petani. Petani itu disebut kafir karena pekerjaannya menutupi tanah dengan tanaman. Terus diambil untuk istilah teologi. Jadi kafir adalah orang yang menutupi kebenaran Allah. Apalagi nggak hanya menutupi, tapi mengklaim haknya Allah dipakai oleh dirinya. Itu kafir mu'akkad dan mughaladah. Kira-kira ngono ya, Rek ya. Jadi sekali lagi ya, makanya saya tidak pernah peduli Anda beragama apa. Anda otentik apa tidak gitu, Anda jujur apa tidak, begitu dok saya tahunya. Bagaimana saya tahu Anda Muslim? Apa mergo kupluan? Apa nih Muslim? Sekarang itu Masya Allah sudah sampai ke situ kita ditipu selama 500 tahun sampai 700 tahun. Itu nanti kalau ada waktu baru kita omongkan yang 500 tahun, 700 tahun, meskipun tidak perlu eksplisit. Kita saiki iki ana masjid iku ana tulisan yang belum khitan dilarang masuk masjid. Iki aku gak paham, kalau ada hukum kan harus ada prosedurnya. Harus ada perangkatnya, harus ada fasilitasnya. Terus carane ngecek uang wis sunat ta gurung ku ya apa? Masuk masjid, masuk ruangan. Buka. Akhirnya suwe-suwe pegel, sampun Pak. Gendeng ta iki wong kok iki. Ini kalau diperlebar banyak sekali ini, tapi saya mohon maaf kepada MUI, saya mohon maaf kepada teman-teman yang lain. Saya bukan apa-apa, saya cuman urun logika, urun akal sehat. Karena sumber kesehatan hidupmu adalah jujurnya pikiranmu. Kalau engkau tidak jujur berpikir, saraf-sarafmu akan konslet dan akan menciptakan perintah-perintah yang akan membuat badanmu tidak sehat. Teman sekalian, jadi sekarang ada sertifikasi arah kiblat, coba. Ya apa gara-gara ini? Iya kok kiblat itu jelas. Mana ada orang sholat di Indonesia ngadep kiblat? Nggak ada. Ngadep ke barat, miring ke utara 24,5 derajat. Tapi nggak menghadap kiblat. Kiblat di sana kok. Arab di sana Mas, dari sana Mas. Di sana Mas. Sembayang ini ya. Ini ya. Karena imamnya wis 70 tahun kata gak kelebok ngono ya apa kan. Mana kiblat? Kan jangan hanya bujur lintangnya juga kan begitu. Iki apa arek-arek? Sertifikasi halal barang kula. Aku setuju aja dan seneng ada dana banyak yang masuk dari sertifikasi halal. Cuman kan nggak masuk akal. Gini loh Mas, kalau di Kuala Lumpur, di Tokyo itu kan 90% di jalan raya itu mobil. Maka kalau ada motor bahaya. Maka motor harus menyalakan lampu. Kan gitu. Maka dari jauh sudah kelihatan, tidak sampai tabrakan atau gesekan. Kalau di Jogja lah motor kabeh. Wah, mentrong sambrek. Ini ngapain dinyalakan? Mestinya yang dinyalakan yang minoritas, betul enggak? Karena asumsi dasarnya ini mobil semua, kalau ada motor nanti nggak kelihatan bahaya, maka harus pakai lampu. Kalau di Indonesia lah, sekarang motor boleh kemana-mana, di mana-mana motor sing nyentrong loh. Apa nggak terbalik? Di Amerika mayoritasnya tidak Muslim, maka asumsi dasarnya makanan itu haram, maka dibutuhkan sertifikasi halal. Di Indonesia mayoritas Muslim, semua makanan relatif halal, maka yang dibutuhkan sertifikasi haram. Gimana sih? Ya tapi tidak apa-apa, wong dia ndak ngerti. Tuhan bingung, waduh nggak paham. Engkau nyun sewu ketua MUI, kamu kok bikin begini? Kenapa? Kan seharusnya sertifikasi haram, kok halal? Loh ngoten ta? Mboten ngertos ya kula. Akhirnya masuk surga, wis mlebu wong gak paham kon gitu. Enak pokoknya. Jadi jadilah orang sebodoh-bodohnya orang, sehingga Anda tidak ada alasan pada dirimu untuk dimasukkan neraka. Begitu si siapa jenenge malaikat Malik mau menyeret, sebentar, apa ini kok saya dimasukkan neraka? Loh kamu dulu kan
nanda tangani surat sertifikat halal, sebenarnya kan haram. Loh kok ngoten? Loh gini loh, terus terus malaikat ngekei makalah ini loh, lihat makalahnya gini. Ini seperti motor dan mobil, halal dan haram gini. Wah ngoten ta. Wah mboten kondo bian-bian sampean. Mboten roh kula. Akhirnya wis mlebu swarga, gak masalah. Tak dongakno semua mlebu swarga. Gitu loh. Kan iku karo swarga cek kepincurute kon niku. Swarga karo Indonesia iki padha. Wis ngene iki swarga iku kira-kira. Pokoke angger atimu ngene iki berarti wis swarga. Gitu loh, tenang aja. Bahkan di sana nanti agak masih meragukan saya itu. Arep dangdut tuku kaset ning ndi? Wes nonton TV masuk ono siaran TV ndek surga gitu kan. Enggak, maksud saya itu mbok fokus sama Allah aja. Kalau Anda cari surga mungkin dapat surga, tapi belum tentu dapat Allah karena Allah nanti menjebak kamu. Alah kamu lak cari surga ndak cari aku. Jadi Tuhan malas betul masuk ke surga. Mana kok Tuhan ndak ada di surga ini? Terus karena orang bertahun-tahun kena untuk apa kita di surga tapi tidak ada Allah? Sia-sia ngono kabeh ngomong terus Allah ngangguk teko cendela, lah kon lak ndelok swarga kan ndelok aku. Wah. Salah. Kalau kamu cari Allah, hadiahnya surga. Jadi cari Allah aja. Ruwet itu cari surga itu, ruwet. Udah enggak, cari Allah aja. Nah, oke, saya kembalikan ke kafir-kafir tadi gini. Kan tadi Tuhan tidak ada, Tuhan ada tapi diingkari, Tuhan ada tapi disekutukan. Kira-kira 3 itu ya, mungkin ada variabel-variabel. Ketika, ini kan bisa kata benda, kata kayak itu bersaksi atau mengakui. Mengakui toh, lah saiki kanca-kanca sing jarene nang Islam ki ya ngakoni lho nek Gusti Allah iku ya iko, ya toh. Muhammad iku ya nabi. Nek menurut Sabrang, nek ngono Islam bisa. Gitu loh. Kan tidak ada syarat Muhammadur Rasulullah, wa Isa Rasulullah, wa mulega atik ngono. Zulkifli, Zulkarnain, gak ruwet sadate dawa ngono kok. Nah, syahadat itu formal apa substansial? Substansial. Kalau substansial kan tidak tergantung kamu mengucapkan apa tidak. Sebab kalau harus mengucapkan ini tidak berlaku untuk orang bisu. Mangkel wong bisu. Kamu itu ya sadis. Berdebat yang ndak mengenai tahiyat. Akhirnya saya berpihak kepada orang yang tidak nduting. Dah, mau apa kamu? Karena ndak punya driji. Lah mangkel sih nggak driji, Mas. Ngene hari ini. Sing kene berdebat ngene, tang ngene. Wah. Kamu itu kalau berdebat itu mbok yang mikir-mikir kiri kanan. Ada jadilan, makan beling, makan padi, dimarahin, dibedahkan. Enggak ngasih makan nasi. Mbok daripada kamu membedahkan, bawa nasi bungkus. Anane kula mangan beling niki mboten iso tuku sego, Pak. Timbangane sampean bedahno mbok sampean mriki nggawa sego ngono lho, Dul. Jadi orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi sosial. Orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi budaya. Orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi psikologi, hati, nurani, perasaan. Itulah sebabnya ada anjuran dari Jogja, mbok diomongkan itu soal jihad syahid. Perspektifnya adalah mana rahmatan lil alaminnya ini? Mana ini rahmatan lil alaminnya ini? Mana? Di Timur Tengah sampai Sumba, sampai mana rahmatan lil alaminnya mana? Loh kalau Islam bukan rahmatan lil alamin itu terus
Islam cap apa? Cap gomek. Itu loh. Pokoknya di Jogja 17-an besok judulnya Rahmatan lil Alaminnya mana? Itu judulnya. Karena di sana kurang intelektual, kurang akademis. Kalau di sini kan ateisme agama. Gitu. Nah di Jogja Rahmatan lil Alaminnya mana? Ngono ceritanya. Nanti bulan depan mudah-mudahan bisa kita informasikan ini kita sedang memasuki gerbang rahmatan lil alamin, tetapi Anda harus lebih menderita paling tidak 10 tahun lagi. Tidak apa-apa. Dan nanti ada yang lebih parah dari Jokowi. Ada yang lebih parah dari yang sekarang Anda gelisah dan cemas. Anda harus siap. Anda harus siap, orang maknya harus siap bahwa hidup ini tidak sama dengan yang kamu inginkan, tidak sama dengan yang kamu pikirkan. Bahkan hidup ini berlangsung sebagaimana yang kamu paling benci dan paling jijik. Mau apa kamu? Terus berdoa kamu sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, apa dungo-dungo, nek pas susah dungo kon yo. Engko nek wis oleh duit langsung nang kafe. Gak dungo nang aku, gitu. Ya Tuhan sih gak ngomong gitu, itu kan cara saya merepresentasikan Tuhan. Tuhan sih tan kinoyo ngopo, tan kino kiniro ya laisa kamitsli syai'un. Jadi tidak mungkin saya menggambarkan Tuhan, itu gambaran saya tentang Tuhan. Jadi sama dengan ateis itu tidak ada, yang dia tolak itu bukan Tuhan, yang dia tolak itu ya informasi tentang Tuhan yang sampai ke dia. Dia kecewa sama ISIS, dia kecewa sama penipuan demokrasi, dia percaya sama kilang minyak dihabisin oleh Amerika di seluruh Timur Tengah gitu ya. Dia kecewa sama Freeport gitu ya. Akhirnya karena semua atas nama Tuhan, Allahu Akbar, dor, Allahu Akbar, jriet gitu ya. Akhirnya dia benci dan tidak mengakui Tuhan. Yang diakui bukan Tuhan, yang dia akui adalah yang seolah-olah Tuhan yang sampai ke dia. Jadi cara orang Islam memperkenalkan Tuhan kepada dunia itu yang membuat orang di dunia menjadi tidak simpati kepada Islam. Kira-kira gitu loh Mas ya. Nah, kalau kita agak sedikit saja shortcut, misalnya kasusnya Tuhan tidak ada. Kalau di Indonesia kan ini tidak terjadi. Tuhan ada toh. Meskipun cuma diambil sifatnya gitu ya. Tuhannya juga agak sedikit tersinggung ini sama Pancasila. Loh ini kan satu-satunya negara yang bertuhan. Tuhan apa? Jadi Tuhan gitu. Tuhan apa? Ketuhanan kok Tuhan. Emang sama putih sama keputihan. Ngono kuwi. Enak aja loh. Gitu. Mana Tuhannya? Kan ketuhanan. Yang kamu ambil cuman sifatku. Tapi bukan diriku. Sana berdoa sama sifatku sana, tidak kepada aku. Wah, nek Gusti Allah ngomong piye? Kamu hanya suka manisnya tapi kamu tidak mengakui gulanya. Nah, ngono rek. Kamu hanya butuh hangatnya tapi kamu tidak ingat listriknya. Kamu tidak ingat api. Ketuhanan diambil sifatnya tok. Ibarat sapi dijupuk buntute tok wancane dodol sop buntut. Dadi nek sapi liwat ketok crek, sapi liwat ketok gitu kan. Nyeneng wong Indonesia ini. Media masanya dia dulu tuh ya kerjanya motong sop buntut itu. Pokoknya dari sapi yang diambil buntutnya, kan karena lagu buntutnya. Jadi dari wanita yang diambil pantatnya sama susunya. Dangdut kan begitu. Dangdut kan pertama penting pemain musiknya bareng-bareng, lama-lama untuk apa musiknya? Oh yang penting penyanyinya. Akhirnya musiknya cukup apa? Tape recorder ya gitu ya. Oke. Setelah itu lama-lama untuk apa? Penyanyinya, oh yang penting pantatnya. Goyang ini, goyang itu. Gitu. Akhirnya raine gak penting. Jadi suatu hari petunjukan Banduki mek ono bokong tok kayak. Bokong. Ada bunyi musik terus bokong, muter. Terus enggak penting perutnya, enggak penting, pokoknya ono bokong. Jadi kita tuh makin lama makin memperhinakan diri, mempersempit diri, mengkotak-kotakkan diri seperti itu teman sekalian. Oke. Senengnya oleh program ini. Lah ya daripada repot-repot tuh enggak penting kok, wajahnya Inul enggak penting toh. Dulu zaman awal dulu
Wajahnya ini enggak penting kok, wajahnya kayak apapun enggak masalah, yang penting pantatnya ngebor. Kan begitu. Jadi nek ngono ya wis lah, bokonge wis. Dadi nek iso TV ku pokoke nek syuting bokonge tok. Jadi bokong tok apik itu. Mbok sudah pragmatis seperti itu. Tuh. Nah, oke, sekarang agak lebih serius dikit. Saya coba potong-potong. Kalau Tuhan tidak ada kan tidak terjadi di Indonesia. Pokoknya ele-ele pokoknya anggap Tuhan ada. Sekarang Tuhan ada tapi diingkari. Atau Tuhan dianggap tidak ada. Variabelnya ya. Kalau ada sebuah rapat anggaran dan Tuhan tidak diingat oleh orang yang rapat anggaran, berarti ateis itu rapat. Benar nggak? Kalau ada presiden mengambil keputusan dan selama dia memproses kemudian mengambil keputusan itu dia tidak melibatkan Tuhan sebagai pertimbangannya, berarti ateis dia. Karena ateisme itu sebenarnya adalah dinamika kata kerja. Kapan ada Tuhan, Anda tidak ateis. Kapan Tuhan tidak Anda libatkan, berarti Tuhan tidak ada, Anda tidak libatkan. Nah sekarang saya tanya sama Anda semua. Kadar ateisme politik kita itu seberapa? Nah, kira-kira ini ya Mas ya. Jadi maksud saya kamu dengan judul ini besok ke Bandung pulang, ke Tangerang pulang, ngelihat dengan mata pandang ini. Oh, Tuhan tidak diajak runding, Tuhan tidak dijadikan pertimbangan, berarti ateis. Kan enggak terus jadi orang Islam tuh syahadat sekali terus Muslim, ya enggak dong. Gendeng ta? Enggak lah. Tuhan menunggu kesetiaan, karena konsistensi tadi itu. Apapun yang terjadi, Tuhan adalah faktor utama hidup saya. Subjek utama. Makanya sholat itu untuk latihan. Jadi kalau Anda di pasar, di warung, di kantor, Allah di sampingmu, maka engkau menyebut ilaihi, ya, dia. Tapi kalau Anda sholat, Allah di depanmu, maka Anda menyebut iyaka na'budu wa iyaka nastan, karena Allah di depan kita berhadapan. Nanti ada peristiwa rohania di mana Allah bersemayam di dalam kesadaranmu. Ini kalau diteruskan menjadi thariqat la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Nah, ini bahaya ini, jangan diumum-umumkan. Dadang seneng ini. La ilaha illa ana, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Jadi Allah sebagai dalam tanda petik pihak ketiga, pihak kedua, dan pihak pertama. Itu untuk latihan. Supaya ketika kamu ngurusin kehidupan di pasar, di kantor, di tempat pekerjaanmu, Allah tetap menjadi faktor utama. Meskipun dia tidak di depanmu, paling tidak dia di sampingmu. Kalau dia di sampingmu, dia ada di dalam dirimu. Makanya konsep manunggaling kawulolan Gusti di Jawa itu bukan raja bersatu dengan Tuhan. Tetapi di dalam kesadaran si raja, itu Allah sama hambanya Allah itu menjadi satu. Maka dia tidak berani khianat kepada Allah karena akan mencelakakan rakyatnya, dan tidak berani dia menyakiti rakyatnya karena akan diazab oleh Allahnya. Kan begitu namanya mangununggaling kawulan Gusti. Susahnya Raja Jawa 500 tahun tidak ngerti ini. Karena aslinya mereka bukan Raja Jawa. Nah, tapi kok kapan-kapan. Ini Jogja sedang konflik, keratonnya dan seterusnya. Tapi tentang tidak usah lah, ini masalah kecil lah, masalah kecil. Ini, waduh kalau dibuka nih gawat ini. Pokoknya, tapi kira-kira ngono maksudnya yang itu Mas ya. Sekarang Anda mau jualan, Anda mau menghamili istri, Anda mau nyaur utang, Anda sedang pusing. Ketika Anda senang, libatkanlah Allah sebagai faktor utama di mana engkau bersyukur. Ketika engkau mendapat kesulitan, loh kok enggak melibatkan Allah, goblok men gue. Masa kamu dapat kesulitan, Allah bukan faktor utama. Apalagi dalam keadaan senang, kan gitu. Allah mengatakan bahkan barang siapa yang mengingatku, gimana Ustaz? Yang mengingatku pada saat berdiri maupun duduk. Kev, ayatnya Ustaz, Ana enggak hafal ini. Saya sengaja tidak menghafalkan supaya tidak terlanjur menjadi kiai. Terus nanti mereka nggak karu-karuan sama saya. Saya memang bibi saja.
Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Loh, toh. Jadi Anda sekarang tahu toh bahwa yang di panggung jangan dianggap lebih soleh daripada yang di bawah panggung. Jelas ya sekarang? Saya pura-pura enggak hafal hanya untuk membuktikan itu. Padahal ya ora hafal gitu. Jadi ada gunanya orang enggak hafal Quran itu supaya dia rendah hati. Salah satu bahaya orang hafal Quran adalah dia menjadi tinggi hati. Saya tidak mengatakan jelek, bagus. Tapi jangan kehilangan